Walillahil hamd. Ikhwatan mukminin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pagi ini kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Fitri 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Kita bertakbir membesarkan dan mengagungkan Allah dengan ucapan-ucapan Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahu-d-din wa la karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza billah wa hazama al-ahzaba wahdah. Kita ucapkan kalimat-kalimat tersebut dengan hati yang tulus, diiringi dengan jiwa ruh yang telah terisi dengan nilai-nilai ibadah qiyamul Ramadan dan ibadah siyamul Ramadan. Kalimat-kalimat itu seolah mengandung pengakuan tulus seorang hamba akan kebesaran, akan keagungan, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang hanya kepadanya saja kita seharusnya tunduk patuh, mengikhlaskan penghambaan. Dan kita sadar bahwa hanya dengan menjalankan dan menegakkan ajaran Islam yang mendasar ini, maka diri kita semuanya ditolong oleh Allah sebagaimana janjinya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Takbir-takbir tersebut menambah semangat juang kita umat Islam dan sekaligus membuat gentar dan takut musuh-musuh Allah. Takbir, tahmid dan tasbih yang dikumandangkan oleh seluruh umat Islam pada hari ini memberikan arti bahwa umat ini telah kembali kepada fitrahnya yang suci, fitrah Islam yang tidak kecampuran, sifat Allah, campuran dari Allah saja. Kita telah dikeluarkan dari perbudakan manusia, dari kekuasaan dan belenggu tagut, yaitu segala yang bukan Allah dan segala yang bukan datang dari Allah. Dan kita telah dilepaskan oleh Allah dari cengkraman dasar hidup yang batil. Namun selama ini menipu hati dan pikiran kita manusia, di mana yang baik dan benar dikatakan jelek dan salah, lalu akhirnya yang baik dan benar itu menjadi perbuatan yang terlarang. Sedangkan sebaliknya yang jelek dan salah itu dikatakan baik dan benar, lalu akhirnya justru menjadi perbuatan yang terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar telah melepaskan kita dari keredahan hidup jahiliyah semacam itu, hidup yang menyimpang dan tidak bertumpu pada petunjuk Allah dan Rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini 1 Syawal 1445 Hijriah, kita umat Islam seluruh dunia berkumpul di tanah lapang. Semua kita, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, orang tua, laki, perempuan, bahkan perempuan yang haid sekalipun, semua kita tanpa kecuali, yang kaya, yang miskin, yang kehidupannya sederhana, yang kehidupannya mapan, yang kehidupannya kekurangan, semua berkumpul bersatu hanya karena sebab mematuhi panggilan Allah, salat Idul Fitri. Inilah cara berkumpul dan bersatu yang luar biasa yang telah Allah tentukan sebenarnya, yang tidak ada pada ajaran lain semacam ini. Bayangkan, hari ini hampir serentak seluruh dunia melaksanakan salat Idul Fitri pada 1 Syawal hari Rabu 10 April ini. Allah Rabb Tuhan kita, pencipta, pengatur, pemelihara dan penguasa alam jagat raya ini, menyatakan dengan tegas satu qaulul haq, bahwa dialah yang menguasai dan menentukan semua yang ada dari dunia ini, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardh wa la rabbin wa la yabis illa fi kitabim mubin. Surat Al-An'am ayat 59. Dan pada sisi Allah lah
segala kunci perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali hanya Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Allah mengetahuinya. Dan tidak ada satu butir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan semua itu tertulis dalam kitab yang nyata di Lauh Mahfuz. Dan Allah berfirman di ayat lain, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi pada dirinya setelah hari ini, setelah bulan ini, setelah tahun ini. Tidak ada satu dinasti atau penguasa yang tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa kekuasaan dan pengaruhnya di masa datang. Dunia selalu berubah di luar tenaga dan kekuatan manusia. Zaman selalu berputar dan bertukar. Sebab itu selalu ada zaman naik dan turun. Siapapun penguasanya yang tidak mau turun, tapi pada masanya dia juga pasti akan turun. Masa itu pasti datang. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul dalam kondisi telah lulus dari kegiatan madrasah Ramadan. Kita saum, berpuasa, kita salat tarawih, tadarus, dan tadabbur Al-Quran. Kita bersedekah, berzakat, beramal soleh, iktikaf, dan terakhir salat Idul Fitr baru saja. Maka kita boleh yakin bahwa dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beban roh kita lenyap, hati terasa lebih ringan, dan hati ini lebih tenang karena merasa Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Allah yang Maha Luas ampunan dan rahmatnya menjamin melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ikhwati fillah, dahulu sebelum Islam yang disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini datang, umat manusia berada dalam kehidupan jahiliyah. Dasar hidup dan pandangan hidup manusia tidak jelas, bertumpu pada hawa nafsu dan ingin menang sendiri. Siapa yang kuat dan kuasa, dialah pemenangnya. Dan mereka tidak percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Maka untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran dan kejahiliannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim utusannya yang bertugas menerima wahyu dan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia, lalu membimbing hidup manusia ke arah hakikat dan tujuan kehidupan yang jelas, meletakkan kembali nilai-nilai dasar ajaran Islam, menanamkan akidah, membangunkan akhlak, sehingga muncullah manusia-manusia, para sahabat dan tabi'in yang memiliki kepribadian dan akhlak yang agung. Mereka bersaudara dan bersatu menegakkan ajaran Islam. Begitulah terjadinya umat baru yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memperbaiki dunia Arab, lantas menyeberang ke Mesir, Maroko dan sekitarnya, Arab Afrika, lalu ke Andalusia dan atau Spanyol, Turki, dan terus ke Parsi, kemudian Cina, dan seterusnya sampai ke negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Namun waktu terus berputar. Mulai abad ke-13 Masehi atau abad ke-7 Hijriah, umat Islam sudah mulai kena pengaruh dari luar. Dasar hidup dan pandangan hidup mereka berubah. Sudah semakin jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Mereka terhanyut dalam pandangan hidup dan nilai-nilai hidup buatan manusia yang bertumpu pada hawa nafsu, sehingga menjanjikan kenikmatan semu. Dan pada gilirannya berakibat semakin melemahnya daya juang mereka. Cara berpikir sudah keluar jauh dari Al-Quran, pindah kepada pendapat-pendapat dan filsafat-filsafat
buatan manusia. Al-Quran dan Al-Hadis mereka kuburkan akidah dan akhlak diinjak-injak, berpindah pada keyakinan yang bersifat tahayyul dan khurafat. Bahkan akhlak mereka rubah menjadi hanya sekedar etika moral yang sebenarnya jauh berbeda dari akhlak yang luhur yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya sampai dengan abad ke-21 ini, umat Islam masih hidup dalam keterpurukan dan kerendahan hidup. Di mana-mana umat Islam hanya menjadi bangsa dan rakyat yang hidupnya dikendalikan oleh orang lain, nasibnya ditentukan oleh orang lain, baik secara ekonomi, politik, keamanan, bahkan budaya dan pembentukan peradaban itu sendiri. Sungguh ironis, bangsa yang mempunyai kitab yang besar Al-Quran, Nabi yang besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumlah yang besar mayoritas umat Islam di dunia ini, sumber daya alam yang besar untuk kita bangsa Indonesia, dan Allah Tuhan yang Maha Besar, namun hidup dalam garis kemiskinan, keterpurukan dan terbelakang, bahkan seolah masih terjajah. Maka sudah seharusnya saat ini kita umat Islam kembali bangkit, menyadari kekurangan dan kesalahannya selama ini, karena telah hidup jauh dari nilai-nilai petunjuk Al-Quran. Dan Al-Quran adalah ma'alijut thariq, lampu rambu jalan, dusturul hayat linnas, tuntunan hidup bagi umat manusia. Hingga akhirnya hari ini kita saksikan umat ini lupa bahwa mereka asalnya satu, bersaudara. Meski ada perbedaan-perbedaan dalam mengamalkan masalah fikih dalam Islam ini, mereka harus sadar bahwa selama ini kekuatan umat ini dipecah belah hanya dalam perbedaan-perbedaan yang kecil yang tidak prinsip dalam agama Islam. Padahal kita disuruh nata'al fi ma tafaqna alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi. Saling bantu-membantu, bekerja sama dalam hal-hal yang kita banyak kesamaannya, banyak kesepakatannya, dan kesamaannya jauh lebih banyak daripada perbedaan. Dan disuruh kita wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi, saling menghormati, saling menghargai dalam hal-hal yang terjadi perbedaan. Hanya dengan cara itu umat Islam dari ormas manapun, dari asal daerah manapun, dari organisasi manapun, mereka akan bisa kembali memunculkan Islam menjadi Islam yang izzul muslimin, menegakkan kembali kemuliaan umat Islam. Idul Fitri yang kita hari ini merayakannya, dia bukan sekedar kita berpenampilan baru. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif mengatakan, laisa al-'id liman labisa al-jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Laisa al-'id liman tajammala bil libas war rukud, innamal 'id liman ghufirat lahu dhunubuhu. Kata beliau adalah hari raya Idul Fitri itu bukanlah milik berhias dengan pakaian yang indah dan kendaraan yang mewah, tetapi Idul Fitri adalah milik orang yang telah ampuni baginya dosa-dosanya. Bagaimana air mata seorang mukmin tidak mengalir atas perpisahan dengan bulan Ramadan, sedangkan dia tidak mengetahui apakah masih tersisa lagi umurnya untuk kembali pada Ramadan yang akan datang. Idul Fitri punya nilai yang luar biasa untuk menyadarkan kita umat Islam, mengembalikan kita kepada jati diri kita, bahwa kita adalah umat yang satu, umat yang sudah seharusnya kembali kepada nilai-nilai Islam, kembali berpikir bahwa Islamlah satu-satunya solusi dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah, para sahabat dan para tabi'in yang digambarkan tadi sejak abad beliau diutus, abad ke-6 Hijriah, abad ke-6 Masehi maksud saya, sampai dengan abad ke-13 Masehi. Alhamdulillah, jalan menuju Allah ini memang panjang. Ketika kita ingin bergerak untuk menegakkan kebenaran dimanapun, bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu, ada sebuah kata hikmah dari seorang ulama yang mengatakan, at-tariq ila Allahi tawil, laisa muhim an tasila ilaih,
walakinnal muhim an tamuta alaihi. Jalan menuju Allah itu jauh. Tidak penting kita bisa sampai ke destinasi atau tujuan itu sampai atau tidak, tapi yang terpenting adalah kita bisa mati di atas jalan kebenaran itu. Inilah yang terpenting. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh sebab itu ayolah mari kita hidupkan kembali kehidupan yang mematuhi Allah. Hidupkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Kita mulai baca Al-Quran dengan baik, tidak hanya sekedar membaca tulisan Arabnya, baca terjemahannya. Kalau saat kita sedang membaca Al-Quran, seolah-olah kita sedang mendengar Allah berbicara kepada kita. Kita sedang berdialog dengan Allah. Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran sama dengan Allah tidak mau pernah berbicara kepada orang itu. Jadikanlah diri kita semakin sering membaca Al-Quran, maka kita semakin sering mendapatkan firman-firman-Nya yang seolah-olah berbicara mengingatkan kita semua. Bacalah kitab-kitab hadis juga, dan baca buku-buku tentang Islam. Bikin dan hadirilah pengajian-pengajian, majelis taklim. Bergaulah dengan orang-orang saleh, para ulama, dan orang-orang yang memiliki hikmah dan mengerti agama. Binalah hidup saling hormat menghormati, yang bersaudara, karena orang-orang mukmin kata Nabi, innamal mu'minuna fi tawafuhim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Sungguh hanyalah orang-orang mukmin itu dalam kehidupan mereka, ketika mereka saling mencintainya, ketika mereka saling bersaudaranya, ketika mereka saling menghormatinya, kehidupan mereka seperti satu tubuh, satu jasad. Idza staka minhu udhun kada asailu jasad istahiyah. Kalau satu anggota badannya sakit, maka anggota badan yang lainnya pun merasakan sakit, bahkan sampai demam. Maka dari itu, marilah kita mulai hidup saling menghormati, saling menyayangi, tolong menolong sesama muslim. Ajarlah istri dan anak-anak gadis kita untuk berpakaian yang menutupi aurat, mencintai kesucian dan menjaga kehormatan. Hidupkan dan segarkan kembali budaya hidup bersih dan sehat, budaya jujur, budaya berkomitmen, berintegritas dalam segala sikap kehidupan dan segala profesi, dan konsisten di atas kebenaran, budaya berani dan bangga melakukan yang benar, dan hidupkan kembali budaya malu melakukan perbuatan amoral, melakukan kemaksiatan, melakukan kecurangan, melakukan kejahatan. Dan akhirnya marilah kita akhiri khutbah ini dengan doa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu waliyul taufiq. Allah